Sunan Kendang tertipu. Panembahan Cakraningrat menyimpang, ingin pulang ke Sampang. Dalam perjalanan jatuh sakit. Setelah perjalanan sampai di Kamal, Madura, sakitnya semakin parah dan meninggal di situ. Jenazah disucikan di Kamal, lalu dimakamkan di Sampang. Putra dan cucu-cucunya lalu berangkat menyusul Pangeran Purbaya, turut sowan Sang Prabu. Pangeran Purbaya sudah sampai di Kartasura. Sang Nata lalu perintah kepada putranya yang bernama Pangeran Adipati Blitar supaya berangkat perang ke Pasuruan, memimpin separuh bala Kartasura yang dulu ditinggal. Pangeran Adipati Blitar sudah sampai di Pasuruan, bergabung dengan para bupati yang sudah baris di situ. Setelah segala-galanya siap, berangkatlah Pangeran Blitar dan para bupati beserta balanya membedah Malang. Yang ada di Malang adalah Sunan Kendang dan Adipati Wiranegara, Surapati dan Suradilaga. Yang terakhir, ketiga-tiganya adalah putra Untung Surapati almarhum. Sudah tahu jika didatangi, lalu menghadang di luar kota. Tidak lama kemudian bala Pangeran Blitar datang, lalu terjadilah campuh perang ramai sekali. Lawan belum banyak yang tewas. Bala dari Kartasura sangat bernafsu mengamuk. Ngabehi Lor, Ngabehi Kidul, Ki Bunjaladirja, ketiga-tiganya sudah tewas di tangan Ngabehi Wirasentika, menteri dari Kartasura. Andalan Surapati yang lain sudah banyak yang gugur. Ki Adipati Wiranegara bersembunyi masuk hutan. Sunan Kendang juga lari menuju Gunung Dungkul. Pangeran Blitar beserta balanya banyak mendapatkan harta jarahan atau boyongan dan mesanggah di situ. Sunan Kendang setelah sampai di Gunung Dungkul terkena penyakit. Balanya banyak yang mati, kemudian pindah ke Blitar. Di Blitar, Sunan Kendang berniat untuk menyerah kepada kompeni dengan mengutus Surapringga dengan surat, utusan segera berangkat. Sesudah itu Sunan Kendang mendapat utusan dari Pangeran Blitar, minta wasiat keraton yang berupa bende Ki Bicak, keris Kiai Belabar, tombak Kiai Baru, dan baju Kiai Gundil. Jawaban Sunan nanti saja, kelak saja kalau sudah di Surabaya. Wasiat keraton akan diserahkan kepada Pangeran Blitar. Adapun utusan Sunan Kendang ke Surabaya sudah ketemu dengan Tuan Kumendur serta menyerahkan surat. Kumendur setelah membaca surat sangat senang hatinya, lalu berbicara, "Utusan, laporkan kepada Gustimu, kalau mau saya silakan datang ke Surabaya. Kelak jika sudah datang di sini, segala yang dikehendaki mesti saya dukung. Meskipun ingin jadi raja di Kartasura lagi, saya menyanggupi." Utusan segera pamit pulang. Sudah ketemu serta melaporkan semua yang dikatakan Tuan Kumendur. Sunan Kendang begitu gembira. Beliau lalu berangkat ke Surabaya bersama Garwa Putra, juga semua abdinya. Perjalanan sudah sampai di Surabaya. Kumendur segera menjemput. Sunan Kendang sudah dibawa ke Kadipaten Surabaya serta sangat dihormati oleh kompeni dan adipati. Sunan Kendang dan Garwa Putra sangat senang hatinya. Tuan Kumendur berkata dengan rendah hati, "Sinuhun, jika Paduka berkenan agar terus ke Semarang saja.
untuk bertemu dengan Tuan Komisaris. Besok kalau sudah di Semarang, pastilah Paduka diangkat jadi raja lagi, menguasai tanah Jawa di kerajaan Kartasura. Sunan setelah mendengar kata-kata Tuan Komisaris begitu senang hatinya, tidak sadar bahwa telah kena tipu masuk perangkap orang kompeni. Lalu ada utusan lagi dari Pangeran Blitar mohon wasiat ke keraton. Sunan Kendang menjawab dengan ketus, "Bilang sama ayahmu, besok jika aku sudah tinggal di Kedaton Kartasura, saya serahkan sendiri." Utusan lalu kembali pulang. Lalu ada utusan Sang Prabu Kartasura kepada Kumendur minta Ki Wiraguna, Ki Mandura Reja, Arya Tiro, Ki Pulang Jiwa, dan Ki Mangunegara. Tuan Kumendur tidak sadar, lalu diserahkan ke Pangeran Blitar yang sedang di Malang. Tetapi dalam perjalanan, Ki Pulang Jiwa meloloskan diri, tetapi tertangkap lalu dibunuh. Diceritakan Sunan Kendang sudah diberangkatkan dari Surabaya lewat laut terus ke Betawi bersama Garwa Putra. Pada waktu itu tahun 1632. Adapun Pangeran Blitar setelah menerima 5 orang dari Surabaya segera diteruskan ke Kartasura serta disertai surat. Isi surat memberitahu bahwa negeri Bangwetan sudah takluk semua. Anak Surapati sudah lari ke hutan semua dan memberitahu bahwa semua wasiat keraton dibawa Sunan Kendang ke tanah seberang. Diminta oleh Pangeran Blitar tidak boleh. Utusan tadi segera berangkat serta membawa harta jarahan dan boyongan banyak sekali. Setibanya di Kartasura, pergi ke Kepatihan dulu. Kemudian oleh Pati Cakrajaya diserahkan kepada Sang Prabu. Sang Nata setelah membaca surat senang sekali, tetapi juga heran. Lalu berkata kepada Cakrajaya, "Cakrajaya, saya sangat heran sebab pusaka keraton dibawa anak Prabu semua. Tetapi ketahuilah, meskipun semua pusaka dibawa, namun masih ada di Masjid Demak dan makam di Adilangu. Hanya 2 bangunan itulah sebenarnya yang menjadi sumber pusaka-pusaka yang lain di tanah Jawa. Kirimlah utusan ke Malang, putraku Pangeran Blitar dan semua balanya supaya pulang ke Kartasura." Pangeran Blitar segera pulang beserta balanya. Setibanya di Kartasura lalu sowan ke ayahandanya, Prabu Pakubuwana. Sang Prabu begitu bahagia bertemu dengan anak bungsu terkasih, Jaya di medan perang. Pada hari Senin, Sang Prabu Mio Sinekawa mengangkat kedudukan Ki Wirasantika di Ganjar Negara Jipang dan diberi nama Tumenggung Surawijaya, serta jadi wedananya para bupati mancanegari. Ki Citra dijadikan bupati di Jepara. Ki Jayaningrat dijadikan adipati Pekalongan. Ki Pusparucita mendapat daerah Batang. Dan Ki Wirasuminta diangkat jadi Tumenggung di Wirasaba. Adapun Madura segera dibagi 3. Sebagian diberikan putranya sulung Panembahan Cakraningrat yang bernama Sastra Negara dan diganti nama Pangeran Cakraningrat. Sedangkan 2 bagian yang lain diberikan kepada cucu laki-laki Panembahan bernama Suryawinata dan Sastrawinata. Sementara 5 orang dari Surabaya tadi
masing-masing mendapat lengseran kedudukan serta namanya bupati. Sang Prabu lalu pulang ke Kedaton.